Selamat malam rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ananda Aldi Parianto yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23 WIB di Balai Dusun Wuni, Kelurahan Lindur, Kecamatan Girisobo, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan, bahwasanya penyidik Polda DIY telah menetapkan satu orang tersangka yang bernama Bribtu MK, pekerjaan Polri, anggota Polsek Condong Catur, Depok, Sleman. Girisobo. Yang mana alamat yang bersangkutan adalah di Condong Catur, Depok, Sleman, DIY. Terhadap perbuatan tersangka saat ini disangkakan dengan pasal 359 KUHP, yaitu karena kesalahannya atau kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adapun kronologis kejadiannya adalah bahwasanya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 tersangka bersama teman-temannya melakukan pengamanan orkes musik dangdut dalam rangka bersih dusun, yang mana pada saat kejadian acara tersebut sudah mau selesai, namun terjadi keributan di antara para penonton, sehingga tersangka naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau menerai sehingga tidak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung meminta senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Hasatyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan, dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka, dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka dan sambil menjelaskan bahwasanya dengan kode bahwasanya posisi senjata dalam keadaan terisi, dan kemudian tersangka menganggukkan kepala tanda mengerti bahwasanya senjata tersebut dalam keadaan terisi, dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan laras menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini ada 5, seluruhnya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian pada saat ini anggota kami penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari warga masyarakat yang ada pada saat kejadian. Adapun korban meninggal dunia berdasarkan visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit menyebutkan bahwasanya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada-dada di sela iga. Dan terhadap korban tadi siang sudah dimakamkan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Demikian rekan-rekan sekalian,
proses penyidikan yang bisa kami sampaikan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Adapun saya jawab dulu pertanyaan dari teman-teman Tribun Jogja. Senjata yang digunakan adalah senjata api laras panjang SS1, jenis SS1 V1. Untuk terkait SOP dan maupun sanksi itu nanti akan didalami oleh internal ataupun oleh Propam. Terkait dengan penyidikan, rekan-rekan sekalian, kita fokus bahwasanya tersangka telah melakukan karena kelalaiannya sehingga atau kealpaannya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian. Terkait bahwasanya korban adalah anggota PSAT, benar sekali, memang korban adalah anggota pencaksilat PSAT atau Persaudaraan Setia Hati Trate Gunung Kidul. Namun berkaitan dengan SOP ataupun tingkat ancaman sehingga pengamanan menggunakan senjata api tentunya nanti akan kita dalami lebih lanjut dari penyidikan maupun dari Propam juga akan pasti meneliti lebih lanjut tingkat kerawanannya. Kemudian tadi pertanyaan masalah ya pada saat senjata sebagaimana saya sebutkan tadi, pada saat senjata dari saksi 1 diserahkan kepada tersangka itu dalam kondisi terkokang dan tidak terkunci sehingga pada saat tersangka membungkuk tanpa sengaja tangan masuk ke dalam pelatuk sehingga meledak senjata tersebut. Tentunya ini juga nanti dalam tahap penyelidikan kita lebih lanjut terkait unsur kesengajaan ataupun kealpaan yang dilakukan oleh tersangka ini. Karena sampai saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan dan kita juga sudah mendapatkan video yang direkam oleh masyarakat pada saat kondisi kejadian sehingga nanti kita bandingkan antara keterangan tersangka dengan video yang kita dapatkan. Untuk sementara itu dulu.